Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana nih kabarnya teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelumnya perkenalkan saya Nurul Aini dengan NIM 22802006 dari jurusan Pendidikan Fisika kelas A 2020 FKIP Untirta. Teman-teman semua, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai hukum Kepler. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah teman-teman semua, sebelum memulai pembelajaran, silakan kalian mengisi presensi yang telah dibagikan pada WhatsApp grup kelas. Baiklah teman-teman semua, hari ini kita akan membahas mengenai hukum Kepler. Nah, sebelum ke pembelajaran, kakak mau review materi kemarin nih yang telah disampaikan oleh Pak Andika mengenai hukum Newton tentang gravitasi. Pada materi hukum Newton tentang gravitasi ada yang disebut dengan medan atau percepatan gravitasi. Ada yang masih ingat apa itu medan atau percepatan gravitasi? Yaps, betul sekali. Medan gravitasi adalah ruang atau area yang dipenuhi oleh gaya gravitasi, di mana besarnya dinyatakan sebagai kuat medan gravitasi G, yaitu gaya gravitasi tiap massa medan gravitasi, atau bisa disebut juga percepatan gravitasi. Teman-teman semua, pernah nggak sih kalian bertanya-tanya apakah matahari yang mengelilingi bumi atau bumi yang mengelilingi matahari? Nah, coba lihat pada gambar di samping. Setelah kalian mengamati gambar di samping, apakah kalian menemukan jawabannya? Ya, betul. Jawabannya yang benar adalah bumi dan planet-planet lainnya yang mengelilingi matahari. Mengapa demikian? Hal ini akan dijelaskan dan dibuktikan oleh hukum Kepler. Makanya, simak ya video ini hingga selesai. Sekarang kita akan membahas mengenai sejarah hukum Kepler. Hukum Kepler ditemukan oleh Johannes Kepler yang merupakan seorang matematikawan dan astronom asal Jerman. Sebelum Kepler mengemukakan hukumnya tentang gerak planet yang mengelilingi matahari, manusia zaman dahulu menganut paham geosentris, yakni paham yang membenarkan bahwa bumi adalah pusat alam semesta. Menurut Claudius Ptolemus, seorang astronom Yunani, bumi berada di pusat tata surya dan matahari beserta planet-planet mengelilingi bumi pada lintasan melingkar. Tahun 1543, astronom asal Polandia bernama Nicolaus Copernicus mengemukakan model heliosentris, yakni bumi beserta planet-planet lainnya yang mengelilingi matahari pada lintasan melingkar. Namun, kedua model tersebut masih memiliki kekurangan, yaitu tidak ada keselarasan antara lintasan dan orbit planet. Kemudian, pada tahun 1609, Kepler menemukan bentuk orbit yang lebih cocok, yaitu berbentuk elips bukan lingkaran, dan menjelaskannya dalam 3 hukum Kepler. Nah, teman-teman semua, ada yang tahu ada berapa hukum Kepler? Nah, baiklah, sekarang kita simak saja mengenai 3 hukum Kepler. Jadi teman-teman semua, hukum Kepler itu ada 3. Yang pertama hukum Kepler 1, yang kedua hukum Kepler 2, dan yang ketiga hukum Kepler 3. Langsung saja kita masuk ke hukum Kepler 1. Hukum Kepler 1 berbunyi, lintasan orbit setiap planet ketika mengelilingi matahari berbentuk elips, di mana matahari terletak pada salah satu fokusnya. Nah, dari model lintasan planet di samping diperlihatkan berbentuk elips yang mengelilingi matahari. Matahari berada pada salah satu
titik fokusnya yang ditandai dengan F1 dan F2. Pada keadaan tersebut, planet memiliki dua jarak, yakni jarak terhadap F2 dan jarak terhadap F1. Bentuk elips orbit ditentukan oleh nilai eksentrisitas yang berkisar antara 0 dan 1. Semakin kecil nilai eksentrisitasnya atau mendekati 0, maka orbit akan berbentuk seperti lingkaran. Dengan matahari berada di tengahnya. Jika nilai eksentrisitasnya mendekati 1, maka berbentuk orbit akan memanjang dan tipis. Jika planet berada pada jarak terjauh matahari sebelah kanan F1, maka pada saat itu planet berada pada titik aphelion. Jika planet berada pada jarak terdekat dengan matahari sebelah kiri F2, maka planet berada pada titik perihelion. Nah, perhatikan gambar ini. Pada gambar ini, jika matahari berada pada titik fokus sebelah kanan dan planet mengitarinya dengan orbit elips, maka titik perihelion terjadi saat θ sama dengan 0. Dan jaraknya adalah r. Titik aphelion terjadi saat θ sama dengan 180 derajat dan jaraknya dari matahari adalah r max. Saat θ sama dengan 90 derajat dan θ sama dengan 270 derajat, jarak planet sama dengan P. Jarak titik perihelion dan jarak titik aphelion dapat dicari dengan rumus R min sama dengan P per 1 min E. Kemudian R max sama dengan P per 1 min E. Dan jika diketahui jarak titik perihelion dan aphelion, maka dapat dicari nilai eksentrisitas orbitnya dengan E sama dengan R max min R min per R max plus R min. Nah, perhatikan skema orbit elips ini, di mana B merupakan jarak dari titik pusat elips ke titik orbit terdekat dan A merupakan jarak dari titik pusat elips ke orbit terjauh. Maka luas orbit elips dapat dicari dengan rumus A sama dengan Pi kali B. Kemudian ada hukum Kepler 2. Bunyi dari hukum Kepler 2 yaitu garis khayal yang menghubungkan planet dengan matahari mencakup luas daerah yang sama dalam interval waktu yang sama. Pada gambar ini diperlihatkan contoh orbit planet terhadap matahari. Jari-jari orbit dan kecepatan sudut planet pada orbit yang berbentuk elips akan selalu bervariasi. Planet akan bergerak lebih cepat ketika berada dekat dengan matahari, kemudian akan bergerak lebih lambat ketika berjarak jauh dari matahari. Hukum 2 Kepler menyatakan bahwa luasan area biru nilainya konstan dimanapun planet berada pada orbitnya, diukur berdasarkan interval waktu. Nah, jika diketahui periode planet
atau revolusi planet sebesar P, maka percepatan sudut rata-rata dapat dicari dengan rumus N sama dengan 2pi per P. Selanjutnya kita akan membahas hukum Kepler yang terakhir, yaitu hukum Kepler ketiga. Hukum Kepler ketiga berbunyi kuadrat periode orbit suatu planet berbanding dengan pangkat 3 jarak rata-ratanya dari matahari. Maka secara matematis, hukum 3 Kepler dapat ditulis dengan T1 kuadrat per R1 pangkat 3 sama dengan T2 kuadrat per R2 pangkat 3, di mana T1 merupakan periode planet 1, T2 merupakan periode planet 2, R1 merupakan jarak planet 1 dari matahari, R2 merupakan jarak planet 2 dari matahari. Kemudian nilai konstanta tersebut yang setara dengan K sama dengan T2 per R3 atau bernilai sekitar 7,5. Kemudian teman-teman semua, setelah kalian mempelajari jenis-jenis hukum Kepler, ada yang tahu nggak sih fungsi dari hukum Kepler itu apa aja? Nah, ya betul sekali, hukum Kepler berfungsi untuk memprediksi lintasan planet-planet atau benda luar angkasa lain seperti asteroid atau komet yang mengorbit matahari. Selain itu, hukum Kepler dapat pula digunakan untuk benda-benda langit lainnya seperti orbit bulan terhadap planetnya. Hukum Kepler digunakan karena ia dapat memprediksi lintasan orbit dengan perhitungan yang lebih akurat. Contoh soal mengenai hukum Kepler. Nah, yang pertama, perhatikan gambar lintasan orbit suatu planet mengelilingi matahari di samping. Pada posisi apakah planet bergerak paling cepat? A. Posisi A ke B, B. Posisi B ke C, C. Posisi H ke I, D. Posisi I ke J. Penyelesaiannya yaitu jawaban yang benar adalah A. Mengapa demikian? Nah, penjelasannya yaitu planet bergerak lebih cepat saat posisinya lebih dekat ke matahari. Jadi posisi planet dari L ke A atau posisi planet dari A ke B merupakan posisi di mana planet bergerak paling cepat. Nah, selanjutnya contoh soal yang kedua. Perhatikan gambar lintasan orbit suatu planet mengelilingi matahari di samping. Manakah pernyataan yang benar? Di bawah ini mengenai luasan antara titik A, BO, dan HIO. A. Luasan ABO lebih besar dari HIO. B. Luasan HIO lebih besar dari ABO. C. Keduanya memiliki luas yang sama. D. Kurang cukup informasi untuk menemukan luasan. Nah, jawaban yang benar yaitu C. Mengapa demikian? Berdasarkan hukum 2 Kepler, luasan area titik garis khayal pada orbit nilainya konstan dimanapun planet berada pada orbitnya, diukur berdasarkan interval waktu yang sama. Nah, mungkin itu saja materi yang dapat kakak sampaikan. Ada yang ingin ditanyakan? Baiklah, mungkin cukup ya. Nah, coba di sini ada yang bisa menyimpulkan mengenai pembelajaran kita hari ini? Ya, betul sekali. Pada orbit lintasan tata surya, bumi dan planet-planet lain mengelilingi matahari. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan hukum Kepler. Hukum Kepler ditemukan oleh Johannes Kepler pada tahun 1609, di mana hukum Kepler ada 3, yaitu hukum Kepler 1, hukum Kepler 2, dan hukum Kepler 3. Nah, teman-teman semua, berikut ini ada tugas yang harus dikerjakan ya. Yang pertama yaitu mereview materi yang telah dipelajari. Kedua, kerjakan soal di bawah ini. Yang pertama, jelaskan sejarah hukum Kepler. Kedua, sebutkan bunyi-bunyi dari hukum Kepler. Yang ketiga, jelaskan fungsi dari hukum Kepler. Dan yang terakhir atau yang keempat yaitu kerjakan soal dari soal berikut ini. 2 planet A dan B mengorbit matahari. Perbandingan antara jarak planet A dengan planet B ke matahari yaitu RA banding
RB sama dengan 1/4. Apabila periode planet A mengelilingi matahari adalah 88 hari, maka periode planet B adalah A 500 hari, B 704 hari, D 724 hari, D 825 hari, dan E 850 hari. Baiklah teman-teman semua, terakhir pengumpulan tugas minggu depan ya dalam bentuk PDF. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa dipelajari lagi ya materi hari ini. Tetap jaga kesehatan dan patuhi 5M. Tanah luas tak ada tuannya, pelayan banyak rumah bersih, tak dapat berpanjang kata. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.